Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Permatasari dengan NIM 2404044 kelas 2B Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis sistem informasi Gojek yang merupakan salah satu layanan digital pada aplikasi Gojek. GoSend hadir sebagai solusi praktis untuk pengiriman barang secara cepat dan mudah, serta menjadi bagian penting dalam sistem logistik berbasis teknologi. Melalui analisis ini, kita akan melihat bagaimana sistem GoSend bekerja, mulai dari alur pemesanan, pengiriman, hingga proses interaksi antara pelanggan, sistem, dan driver. Tujuannya untuk memahami bagaimana sistem GoSend ini dirancang dan dijalankan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke analisisnya. Di sini saya akan mempresentasikan analisis sistem informasi GoSend pada aplikasi Gojek sebagai layanan pengiriman digital. Langsung masuk ke analisis keluaran. Nama keluarannya adalah bukti pengiriman. Fungsinya sebagai verifikasi bahwa barang telah berhasil dikirim dan diterima oleh penerima. Medianya online, dikirim melalui aplikasi Gojek ke akun pengguna dan tersimpan di sistem Gojek. Distribusinya kepada pengirim sebagai bukti bahwa barang sudah sampai dan salinannya tersimpan di sistem Gojek sebagai arsip. Rangkapnya rangkap 2, pengirim dan sistem internal Gojek. Frekuensinya setiap kali proses pengiriman barang selesai. Volumenya tidak menentu, tergantung jumlah transaksi pengiriman. Formatnya tampilan digital, termasuk informasi penerima, waktu pengiriman, lokasi tujuan, foto bukti, dan tanda tangan penerima. Keterangannya menunjukkan bahwa pengiriman telah berhasil dilakukan oleh kurir, termasuk dokumentasi bukti serah terima barang. Hasil analisisnya, bukti pengiriman ini penting sebagai jaminan layanan bagi pengguna dan bahan audit internal bagi Gojek. Sistem harus menjamin keakuratan informasi, keamanan data, dan keterlacakan status pengiriman. Oke, dari hasil analisis keluaran ini, kita tahu bahwa bukti pengiriman ini adalah salah satu hal yang sangat penting bagi sistem GoSend sendiri, karena selain mendukung kepercayaan, bukti ini juga menjadi bahan evaluasi layanan sendiri. Oleh karena itu, sistem GoSend-nya sendiri harus menjamin akurasi data dan kemampuan pelacakan yang baik untuk mendukung keberlangsungan dan hasil layanan secara menyeluruh. Oke, selanjutnya analisis masukan. Nama masukannya adalah data pengiriman. Sumbernya dari pengguna atau pengirim melalui aplikasi Gojek. Medianya online, form input pada aplikasi. Distribusinya masuk ke sistem GoSend dan diteruskan ke sistem pemetaan serta kurir terpilih. Volumenya tidak menentu, tergantung jumlah pengguna GoSend. Frekuensinya setiap kali pengguna melakukan pemesanan layanan GoSend. Formatnya form digital yang berisi nama dan nomor handphone pengirim, alamat penjemputan, nama dan nomor handphone penerima, alamat tujuan, jenis dan berat barang, catatan tambahan. Fungsinya menyediakan data dasar untuk memproses pemesanan, menghitung jarak, dan tarif. Keterangannya, data ini penting sebagai dasar seluruh proses layanan GoSend. Validasi input harus dilakukan secara otomatis oleh sistem untuk memastikan alamat dan nomor telepon dan detail pengiriman valid. Data ini juga menjadi bagian dari rekaman transaksi dan dapat digunakan untuk pelacakan dan pengaduan. Hasil analisisnya, data masukan ini sangat penting karena menentukan seluruh alur kerja sistem GoSend. Ketepatan dan kelengkapan input dari pengguna berpengaruh langsung pada efisien pengiriman, keakuratan biaya, dan kepuasan pelanggan. Sistem juga harus mampu melakukan validasi otomatis terhadap input, contohnya cek alamat valid, nomor HP aktif, serta memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan cepat. Nah, dari analisis masukan, kita bisa menyimpulkan bahwa informasi yang lengkap itu tidak hanya memfasilitasi fungsi operasional, tetapi juga memberikan dampak kepuasan terhadap pelanggan sendiri. Selain itu, data ini akan diarsipkan dan menjadi catatan transaksi dan dapat juga digunakan untuk melacak dan menyelesaikan masalah.
Melalui sistem input yang efisien dan mudah digunakan, GoSend dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Baik, sekarang masuk ke analisis proses. Dokumen yang digunakan, yang pertama data pesanan pengiriman atau input pesanan di aplikasi. Yang kedua, informasi kurir, nama, plat, estimasi waktu. Yang ketiga, bukti pengiriman, foto paket, tanda tangan penerima, dan status di aplikasi. Yang kedua, bagian atau elemen yang digunakan. Yang pertama, pengguna atau pengirim barang. Yang kedua, penerima barang. Yang ketiga, kurir atau driver GoSend. Yang keempat, sistem GoSend-nya sendiri. Yang ketiga, arus informasi. Yang pertama, buka aplikasi Gojek di smartphone. Yang kedua, pilih layanan GoSend dari halaman utama aplikasi. Yang ketiga, masukkan alamat penjemputan atau alamat pengirim. Yang keempat, masukkan alamat tujuan penerima. Yang kelima, isi detail tambahan seperti nama penerima, nomor handphone, dan deskripsi barang. Yang keenam, sistem akan menampilkan estimasi biaya dan waktu pengiriman. Yang ketujuh, pilih metode pembayaran, GoPay atau tunai. Yang kedelapan, klik tombol pesan sekarang. Yang kesembilan, sistem akan secara otomatis mencari dan menetapkan kurir terdekat. Yang kesepuluh, setelah kurir menerima pesanan, pengguna dapat melacak kurir secara real time. Yang ke-11, kurir menuju lokasi pengirim, mengambil barang, lalu mengantarkan ke penerima. Yang ke-12, setelah barang diterima, kurir akan mengunggah bukti pengiriman berupa foto atau tanda tangan. Yang ke-13, pengirim akan menerima notifikasi dan bukti pengiriman di aplikasi Gojek. Yang ke-14, proses pengiriman selesai. Nah, dengan demikian, proses pengiriman melalui sistem GoSend dilakukan secara terstruktur, dari penginputan data hingga dokumentasi akhir, menjadikan layanan ini efektif dan bisa dipantau secara digital oleh semua pihak yang terlibat. Oke, sekarang kita masuk ke flowchart-nya. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi Gojek. Setelah itu, jika pengguna belum memiliki akun, maka akan daftar atau buat akun terlebih dahulu. Namun, jika pengguna sudah memiliki akun, maka akan langsung masuk ke Gojek. Lalu, pengguna diminta untuk memilih menu GoSend. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan data-data seperti alamat dan pengambilan pesanan, alamat tujuan, serta isi detail seperti nama, nomor telepon, dan deskripsi barang. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk verifikasi pesanan. Jika datanya salah, maka akan diminta untuk memasukkan data kembali. Jika verifikasi pesanan benar, maka akan ke langkah selanjutnya, yaitu pilih metode pembayaran. Jika metode pembayaran yang dipilih secara tunai, maka akan dilakukan oleh pengirim saat barang diambil oleh driver. Jika memilih metode pembayaran secara GoPay, maka dilakukan secara digital. Setelah itu, klik pesan sekarang, lalu secara otomatis sistem akan mencari driver terdekat. Setelah driver menerima pesanan, driver akan menuju ke lokasi pengirim. Setelah barang diterima, maka driver akan mengantarkan pesanan ke lokasi penerima sesuai dengan data yang dimasukkan tadi. Setelah pesanan diterima, maka driver akan mengirimkan bukti pengiriman ke pengirim. Setelah itu, pengirim akan menerima notifikasi bukti pengiriman, lalu proses layanan GoSend dinyatakan selesai. Oke, sekarang konteks diagram. Konteks diagram ini menunjukkan alur hubungan antara dua entitas utama, yaitu pelanggan dan driver, dengan titik pusat aplikasi Gojek atau sistem GoSend. Pelanggan mulai interaksi dengan mengirimkan data user ke sistem. Selanjutnya, memilih layanan seperti layanan GoSend. Selanjutnya, pelanggan diminta untuk membuat orderan dengan memasukkan data-data yang diperlukan. Setelah itu, pelanggan diminta untuk melakukan pembayaran. Sistem juga menerima pemeriksaan lokasi dari pelanggan, baik itu lokasi penjemputan atau lokasi pengiriman. Setelah layanan digunakan, pelanggan juga memberikan rating ke aplikasi Gojek sebagai umpan balik terhadap layanan yang diberikan. Sebagai balasannya, sistem juga melakukan konfirmasi order ke pelanggan dan menyajikan data review serta tarif dan lama waktu perjalanan.
dan juga menyampaikan status order dan pembayaran. Di sisi lain, driver juga berinteraksi dengan sistem dengan mengirimkan data pribadinya ke sistem dan konfirmasi order saat driver menerima orderan. Sistem juga memberikan data order seperti data-data yang sudah dimasukkan oleh pelanggan ke driver dan memberikan rating yang diberikan oleh pelanggan sebagai bahan evaluasi oleh driver. Nah, dengan demikian, konteks diagram ini menunjukkan bahwa aplikasi Gojek adalah salah satu perantara untuk mengatur komunikasi dan pertukaran data antara pelanggan dan driver. Oke, selanjutnya DFD level 0 yang menggambarkan proses utama dari sistem layanan GoSend dengan dua entitas eksternal yaitu pelanggan dan driver. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan login untuk verifikasi akun, lalu dari proses verifikasi akun ini akan mendapatkan database yang pertama yaitu database pelanggan. Lalu pelanggan akan diminta untuk melakukan permintaan pengiriman melalui proses yang kedua yaitu pesan GoSend. Dari proses yang kedua ini, pelanggan akan diminta untuk mengisi detail pengiriman, alamat, dan detail paket ke sistem. Lalu secara otomatis, sistem akan mencari kurir yang terdekat melalui proses yang ketiga yaitu penugasan kurir. Setelah mendapatkan kurir, maka tugas akan diterima oleh kurir dan mendapatkan database yang kedua yaitu database kurir. Setelah tugas diterima oleh kurir, maka kurir akan ke proses yang keempat yaitu menerima permintaan pengiriman. Sistem juga akan mengirim detail pengiriman ke kurir. Setelah menerima permintaan pengiriman, lalu akan menuju ke proses yang kelima yaitu permintaan pembayaran dengan menghitung total biaya pengiriman sesuai detail order yang diberikan. Setelah itu, kurir akan melakukan konfirmasi penerimaan order ke sistem. Setelah itu, pelanggan akan diminta untuk melakukan pembayaran melalui proses yang keenam, yaitu proses pembayaran yang dilakukan secara tunai, GoPay, atau secara metode yang lainnya. Dan mendapatkan database yang ketiga, yaitu database pembayaran. Setelah itu, setelah pembayaran berhasil, maka pelanggan akan melakukan konfirmasi pembayaran ke sistem. Melalui DFD level 0 ini, kita tahu dengan dua entitas eksternal yaitu pelanggan dan driver, sistem Gojek atau GoSend-nya sendiri itu penghubung yang mengatur dari proses login, lalu pemesanan layanan, penugasan kurir, hingga konfirmasi pengiriman, dan proses pembayaran yang ditunjukkan secara jelas melalui DFD level 0 ini. Dari DFD level pertama menjelaskan lebih rinci dari layanan GoSend-nya dengan tiga entitas eksternal yaitu entitas 1 pelanggan, entitas 2 driver, dan entitas yang ketiga penerima. Proses dimulai dari pelanggan yang melakukan login ke proses yang pertama yaitu verifikasi akun dan mendapatkan database yang pertama yaitu database pelanggan. Jika proses login gagal, maka akan diminta untuk melakukan login ulang. Setelah itu, jika login berhasil, maka data akan diterima oleh aplikasi Gojek. Setelah login berhasil, pelanggan dapat memilih menu ke proses yang pertama, yaitu proses pesan Gojek. Setelah itu, pelanggan diminta untuk mengisi permintaan orderan seperti alamat dan jenis barang ke sistem Gojek-nya. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran melalui proses yang kedua, yaitu proses pembayaran dan mendapatkan database pembayaran. Setelah itu, sistem dengan otomatis akan mencari kurir yang terdekat melalui proses yang ketiga, yaitu proses penugasan kurir.
Tugas akan dikirimkan kepada driver dan mendapatkan database yang ketiga, yaitu database driver atau database kurir. Setelah itu, driver akan menjalankan tugas dengan mengambil barang ke pelanggan dan melakukan proses pengiriman ke entitas ketiga, yaitu entitas penerima, melalui proses yang keempat, yaitu proses kirim barang menuju alamat tujuan ke penerima. Proses ini menghasilkan data status pengiriman dan konfirmasi pengantaran yang diberikan kembali oleh sistem. Pelanggan juga akan menerima konfirmasi order dan dapat memberikan rating setelah pengiriman selesai. Sistem juga akan memberikan konfirmasi rating kepada driver sebagai bahan evaluasi. Dan dengan demikian, DFD level pertama ini menggambarkan data mengalir secara rinci di antara pelanggan, sistem Gojek, driver, dan penerima. Dengan mencangkup proses verifikasi akun, pemesanan layanan, pembayaran, pengiriman, dan evaluasi layanan. Baik, sekian presentasi analisis layanan GoSend dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis sistem informasi GoSend pada aplikasi Gojek sebagai layanan pengiriman digital. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.